ada room yang namanya Junius Information, membuka live terbuka di sana menjelekkan saya. Katanya dia pendukung Putri paling terdepan. Ingat bro, saya tadi sempat masuk ke roomnya, saya pengen tahu. Dia mengajak orang santet Lawidia. Ada kejadian aneh memang. Saya nggak ada, tapi karena saya lagi ketemu sama, saya lupa deh gitu. Karena yang di atas ada asisten saya sama tim-tim saya. Nah, video selanjutnya ini adalah video Bu Widya nih, yang sedang jelasin bahwa ada sebuah komunitas tuh yang di dalamnya isinya ngejelek-jelekin dia. Yang mau tahu, nih dia videonya gue tampilin ya. Halo guys, ada room yang namanya Junius Information, membuka live terbuka di sana menjelekkan saya. Katanya dia pendukung Putri paling terdepan. Ya, pendukung Putri yang paling terdepan katanya. Jadi ingat bro, saya tadi sempat masuk ke roomnya, saya pengen tahu ya, karena mereka itu mau mengorek-ngorek saya juga ya. Jadi gini, kata yang namanya Junius Information itu ya, dia mengajak orang loh ya, di dalam host tadi sudah saya rekam. Jadi dia mengajak orang santet Lawidia, ya kan, karena Widya bisa menangkis itu katanya. Para dukun-dukun dan para santet-santet seluruh rakyat Indonesia santet Lawidia. Jadi ini udah mengandung unsur pengajakan ya, pembunuhan namanya, menyelakai seseorang. Jadi Junius Information itu pernah masuk di grup WA saya. Dia pernah naik di live-nya Putri. Ya, dia pernah naik di live-nya Putri. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika kalian harus percaya sama dia, siapa dia. Jadi begini, saya kasih keterangan. Yang namanya host, yang namanya Junius Information itu pernah ikut di grup Projo Militan Bersatu kala itu. Ya, mereka ini mengharapkan hanya gratisan, dan salah satu temannya adalah Yura. Yura itu pernah sangkutan sama saya, dia punya hutang sama saya. Juga salah satu host itu yang namanya Junius Information itu adalah nama temannya salah satu lagi Pak Heri Lesmana. Ya, jadi di grup itu kerugian saya mencapai 25 juta rupiah. Ya, jadi kalian harus maklum. Ya, siapa yang namanya Junius Information. Ketika saya naik dia, begitu saya tahu suaranya udah nggak asing lagi. Itu yang mengatakan bahwa dia orang Lampung ya. Itu dari katanya dia pernah kerja di awak media. Ya, jadi sepertinya saya tahu orang itu. Jadi ya, salah satu Junius Information ya, saya sudah merekam Anda itu. Jadi rekaman Anda udah saya kasihkan ke pengacara, ini baru namanya kena batunya. Jadi untuk pengajakan Anda santet Lawidia bagi dukun-dukun seluruh rakyat Indonesia, santet Lawidia ini udah saya ambil ya. Jadi itu direkam sama seseorang, itu udah saya berikan ke pengacara saya. Jadi harap-harap dipanggil kamu ya. Jadi begitu aja ya, kalian percaya aja dengan omongan dia pada saat saya tidak hadir di yang namanya TikTok. Jadi kalau melayani orang ecek-ecek begini, kalian harus paham siapa mereka. Harusnya bertanya dulu sama saya, siapa mereka. Saya kenal betul dengan suara itu. Itu adalah anggota dari yang namanya admin saya dari WhatsApp. Dulu saya menggratiskan yang namanya kaos-kaos ke seluruh Projo Jabodetabek ini ya. Ada yang menerima, ada yang enggak. Juga ada pesanan-pesanan kaos karena tertarik dengan kaos itu. Adminnya adalah Yura. Yura itu pernah telepon ke kakak saya atas perintah yang namanya Putri, katanya ya. Itu ada kru-krunya Putri dan termasuk host itu meminta Yura telepon ke teteh saya agar meminta alamat saya. Jadi hati-hati dengan Yura, salah satunya. Itu Junius Information itu ya, salah satu temannya Yura. Yura tinggalnya di Rembang ya, jadi kalian harus tahu. Nanti saya kasih alamatnya Yura ya. Yura tahu persis itu ya orangnya yang ngomong tadi ya, karena Yura saya unjuk sebagai admin kala itu ya. Kepercayaan saya dibalas dengan duri ya, itu salah satunya. Kerugian saya selama menjadi admin itu 25 juta rupiah. Jadi
kalian harus paham siapa yang namanya Junius Information itu, temannya Yura. Yura sudah menghubungi yang namanya Teh Neneng, ya, itu saudara kakak saya, ya. Dia meminta alamat saya untuk dikasihkan ke Putri. Pada saat itu Putri mengadakan sayembara cari alamat Widya, saya kasih tahu alamatnya 10 juta rupiah. Jadi harus kalian harus tahu, ya. Jadi ini terpaksa saya kasihkan, ya. Karena saya dari kemarin perhatikan, sejak saya tidak pernah komen di dia nggak pernah ini. Ya, nimbrunglah seorang Putri. Ya, nimbrunglah di situ. Saya mau bergabung dengan orang-orang munafik, bergabung dengan orang-orang yang mencari informasi dari saya, butuh bantuan dari saya. Jadi sorry, ya. Saya bukan katanya si Putri tadi masuk di room, katanya saya bukan levelnya. Kenapa kamu minta bicara dengan saya? Itu kan, Anda bukan level saya, jadi mohon maaf. Sebaliknya sekarang, Anda bukan level saya, itu aja, ya. Jadi ingat, akun Junius Information, rekaman yang namanya dia udah saya ambil. Pengajakan kepada dukun-dukun santet seluruh rakyat ini, santetlah Widya. Itu. Jadi ingat ya, nama akunnya @Junius Information. Itu tadi live streaming beberapa menit lalu. Itu pengajakan kepada dukun-dukun santet agar menyantet Widya. Ingat itu. Ada aja sih rintangannya kalau membela yang benar. Kira-kira laporannya diterima nggak ya sama kepolisian? Gimana menurut kalian, gengs? Yang mau komentar, silakan aja. Seperti biasa, di kolom komentar ya. Next. Nah, video ini kayak nyambung nih sama pernyataan tadi. Coba kita lihat ya. Nah, ini bro, akibat pentolan Pajero panjang jenggot otak separo. Jadi dia nggak menyimak dari awalnya live saya. Dia kan cuma motong, ya. Jadi ketika saya tidur, ya Mas Junius, ya, ketika kita tertidur, zikir kita terputus, kita pergi ke alam yang ke sana. Jadi bertemulah dengan seseorang yang menyerang saya. Ya, menyerang saya menggunakan keris. Lalu saya tangkis dengan pedang. Mereka suek perutnya dan lehernya. Ya, kalau Anda itu memiliki kebatinan yang lebih atau pilihan dari Yang Maha Kuasa, mungkin bisa menembus itu. Tapi Anda tidak akan mungkin, karena Anda aja nggak waras gitu jadi orang kan. Orang nggak waras mana mah bisa. Nalar manusia itu ditunjuk sama sama Allah itu, ya, yang punya kelebihan itu ditunjuk, bukan sembarangan. Emang kayak kamu ditunjuk Putri untuk mencari saya, ya kan? Enggak begitu. Orang yang punya kelebihan itu, ya, atas izin Allah, bukan atas izin Putri. Ya, jadi setelah Anda keluar dari admin saya, menjadi anggota admin saya dari WhatsApp, Anda bergabung dengan Yura dan Putri, sehingga Anda menaruh kebencian dengan saya. Kenapa? Karena saya pernah nagih yang namanya Yura dan temanmu yaitu Heri Lesmana yang pernah merugikan saya 25 juta rupiah. Ya kan? Seharusnya saya yang sakit hati sama Anda. Kenapa Anda yang sakit hati sama saya sampai Anda membuka live streaming di situ, ya, menginstruksikan kepada dukun-dukun santet, silakan santet Widya karena Widya punya pedang, ya kan? Anda ini normal, cuman nggak bisa Anda menembus itu, ya, nggak bisa menembus itu karena hanya orang pilihan. Paham ya? Bukan berarti saya punya pedang. Saya punya ini doang. Saya punya PD doang buat lo. Ya, jangan lupa. Ya. Jadi, kalau Anda, ya, punya kelebihan, mungkin Anda juga bisa menceritakan dengan seorang. Hanya di luar nalar. Mungkin orang akan menganggapnya itu gila. Ya. Nah, jadi kamu yang waras nggak mungkin masuk ke ranah itu. Karena kamu hatinya jahat. Ketika teman-temanmu saya tagih, dan ketika temanmu Heri Lesmana saya tagih, kalian sudah merugikan saya di sana sebesar 25 juta rupiah. Kok kamu yang sakit hati ke saya? Harusnya saya yang sakit hati dengan Anda. Anda juga bergabung tergiur dengan sayembara Putri 10 juta rupiah. Ya, 10 juta rupiah memberikan keterangan palsu kepada Putri.
Ya, dan satu tadi siang kamu di sana ya udah memberikan kepada netizen ini, wahai para dukun-dukun, santetlah Widya. Ini apa? Jadi tolong ya netizen seluruh rakyat Indonesia, ini akun ini diamati. Dan saya akan memberikan nomor teleponnya. Ya, siapa dia. Jangan lupa kamu jangan ganti nomor. Saya tahu kamu yang sebenarnya. Ya, jangan lupa. Pak Budi Tato sudah pernah menghubungi kamu. Jadi jangan lupa itu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi apa kesalahan saya sama Anda? Setelah Anda nggak bisa mendapatkan saya, setelah Anda dan Yura menelpon yang namanya kakak saya, ya kan, minta alamat saya, ya kan, Anda salah sasaran, Anda salah orang kalau mau minta ke kakak saya alamat saya untuk agar kalian mendapatkan 10 juta dari Putri, ya kan, seperti itu kan? Kata Anda tidak percaya santet, ya mangga, hanya netizen yang tahu. Mudah-mudahan kena serang juga. Bisa nggak Anda menanganinya sendiri nanti? Ya, mudah-mudahan. Ini ditonton oleh rakyat seluruh negeri ini. Ini juga akan saya upload ke YouTube agar orang-orang YouTube juga bisa membacanya. Ya, jadi untuk yang namanya siapa ini akunnya ini tadi? Apa ya, information ini Junius Information ya, kamu jadi timnya Putri baru-baru karena ada sayembara dari Putri, dan orang yang disuruh Putri mencari tahu saya itu pas teleponnya ke kakak saya. Teleponnya ke kakak saya, jadi kalian gagal kan dapat 10. Mungkin Anda lebih getol sekarang ini, mungkin udah ditransfer sih sama Putri ya. Nah, mengenai perkembangan yang namanya kasus Vina ini aja ditanya di room itu, dia sejauh ini katanya investigasi mereka itu belum bisa diiniin. Dia aja diam aja di sana, ya kan? Emang dia tahu apa? Ya, Komnas HAM sekarang ini ya berseliweran di tempatnya keluarganya Pina. Sampaikan itu sama bos kamu yang Putri Maya Romanti itu, ya, tentang kasus ini. Kemudian atas petunjuk saya, Aep, Mel, dan Linda harus dikejar, ya. Asal kalian tahu, harus dikejar, harus ditangkap yang namanya Mel dan Aep serta Linda. Itu yang lebih dulu agar kasus ini terkuak. Oke? Jadi Dede dan yang namanya Aep udah masuk ke dalam pengajuan. Nanti sidangnya di tanggal 24 Juli. Ya kan, dia aja nggak tahu, ya kan, bos kamu nggak tahu perkembangan ini semana, hanya sebatas kemarin aja pembebasan Peggy. Kecewa ya kalau Peggy Setiawan itu yang ingin ditetapkan sama Putri udah pontang-panting mencari yang namanya, menciptakan yang namanya bukti-bukti, menciptakan namanya tersangka-tersangka baru, itu gagal. Lalu saya yang kalian sasaran empuk kalian, bahas-bahas pula masalah santet orang yang menyantet saya yang tahu, bukan Anda yang tahu. Ya, coba aja ya pemirsa seluruh rakyat Indonesia ini ya, Putri sama yang namanya Junius asistennya ini ya, katanya dia nggak percaya santet. Coba aja ya, coba aja, nanti kita lihat aja nanti seperti apa ya. Mudah-mudahan ini ditonton sama seluruh rakyat Indonesia, jadi Anda paham di situ. Saya mau lihat ya seperti apa keadaannya kalau diserang orang pakai santet nanti sampean. Saya tahu ya Anda ini kalau nggak yang dari Lampung sepertinya Deddy Nugraha ya. Ya, suaranya saya kenal betul antara dua itu ya. Jadi nanti Pak Budi Tato ya udah menghubungi Yura, dia belum ini ya. Jadi Yura juga saya udah tahu alamatnya Yura, ya udah tahu alamat Yura, udah saya dapatkan. Nanti ada akan orang investigasi ke tempatnya Yura. Jangan kaget kalau ada orang datang. Yura harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Kemarin Yura ya benar nggak telepon ke teteh saya, ke teteh saya minta alamat saya. Karena Yura kan membutuhkan uang 10 juta itu ya Yura ya, dari sayembara yang namanya itu. Berikut juga kamu. Jadi jangan kaget kalau ada orang datang ke tempat Yura di Rembang, ya. Salam aja, jangan main-main sama saya.
Nah ini lanjutannya nih, tentang jenius informan yang tadi Bu Widya maksud tuh. Nih dia videonya. Itu apa? Ada kejadian aneh memang. Saya nggak ada, tapi karena saya lagi Mbak ketemu Putri. sama, saya lupa deh gitu. Karena yang di atas ada asisten saya sama tim-tim saya. Gitu. Nah, apakah itu memang ada jin atau ada maroh halus? Saya nggak tahu gitu ya, nggak tahu gitu. Tapi kalau pernah dimimpiin pernah gitu, jujur. Tapi jangan dipelintir ya Pak, karena namanya sebuah mimpi kan bisa saja datang karena kita sedang melakukan proses tahapan penyelidikan gitu kan ya. Kemudian juga terbawa mimpi karena kita lelah. Tapi saya nggak mau itu dijadikan satu acuan ya gitu. Saya hanya ya merasakan aja gitu. Bahkan saya ya kayak gimana ya, kayak menyampaikan setelah habis sholat tuh saya selalu bilang kalau sholat malam kasih kami petunjuk lah gitu kan, kepengen tahu sih sebenarnya apa gitu. Ya nggak tahu ya Pak, apakah itu benar Vina atau bukan, saya nggak pernah ngelihat gitu Pak wujudnya gitu Pak. Iya, soalnya kan Linda bilang, nah sampai saat ini juga arwah Vina itu masih ada di dekat Linda katanya. Bahkan saat ini juga ada di samping dia. Kalau benar, Ya, kalau kalau itu kan tadi kan kita katakan Pak, orang itu kan punya kelebihan yang kita juga tidak pernah tahu gitu kan ya. Saya juga nggak tahu Linda itu punya apa kelebihan atau tidak. Itu kan menurut informasi yang kita dapatin itu dari keluarganya Linda, dan katanya tetangganya juga bilang kalau si Linda suka kesurupan, bukan hanya arwahnya bukan arwah ya, maksudnya tuh bukan hanya kerasukan si Vina gitu, tapi pernah ada kerasukan yang lain. Nah itu saya tidak tahu apakah kebenarannya benar atau tidak. Yang pasti kami hanya mengambil nilai positifnya saja Pak gitu, karena kalau saya katakan benar nanti saya salah juga. Kalau saya katakan salah ya saya juga nggak tahu kebenarannya kan gitu. Jadi ya Nah, jadi maksud saya gini Mbak, ya kan Linda bilang Vina ada di sampingnya. Nah, kan soal istilahnya bisalah Linda tanya sama Vina siapa pembunuh sebenarnya. Nah, tapi Linda mengatakan alasannya kalau Vina tidak ingin Linda ikut terseret gitu, terseret dalam kasus ini. Nah, kalaupun terseret kan pasti banyak yang melindungi Linda lah istilahnya gitu kan, biar tahu kebenarannya, biar nggak berlarut-larut gitu. Ya itu tadi Pak agak sulit ya pembuktiannya, salah juga. Dan saya rasa perihal kesurupan atau perihal ada atau tidak yang dikatakan Linda, saya sih tidak terlalu meyakini ya Pak ya gitu, karena ya ngapain juga kita kan kalau proses hukum ini kan harus ada bukti dan fakta dan saksi Pak. Agak susah Pak kalau mengarahnya ke sana gitu. Nah ini perbincangan lainnya nih, di room yang tadi juga. Nih dia videonya. Apakah Anda ada perkembangan tentang kasus Vina ini? Gimana Bang? Apakah ada perkembangan tentang kasus Vina ini? Perkembangannya sejauh ini belum ada, ya masih baru kemarin aja. Dan kalau saya jabarkan perkembangannya yaitu menjadi investigasi kami sendiri, tidak bisa kami sampaikan dulu di Komal. Nanti blunder dan nanti malah hilang lagi. Begini Mbak Putri, ini kan masyarakat bertanya, pertanyaan saya terakhir ini, apakah pelaku akan ditemukan pelaku yang sebenarnya? Terima kasih Mbak Putri. Mudah-mudahan, selama memang dugaan ini benar dan dia mau menjadi saksi, insya Allah bisa. Terima kasih Mbak Putri, mudah-mudahan Mbak Putri selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu sukses. Terima kasih. Ya, amin, makasih banyak ya. Teman-teman, aku izin sholat dulu maghrib ya. Nanti aku sambung lagi ya. Di-mute aja. Itulah video-video yang muncul setelah Peggy Setiawan dibebaskan. Semoga konten ini bermanfaat bagi kalian, gengs.
Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Sekian horor ada kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.